virus ini tidak menimbulkan kematian seperti yang disangka seperti sebagian besar orang gitu loh. Virus corona ternyata dari 100 orang yang kena, yang mati 2 sampai dengan 3 maksimum. Ini informasi yang saya kutip dari VOA, Voice of America. Ini penyakit yang self-limited disease, penyakit yang bisa sembuh sendiri, karena sama dengan virus yang lain. Ya, dan juga angka kematiannya juga 2% ataupun di bawahnya. Ya. Biasa aja, yang lebih bahaya itu virus TBC. TBC jauh lebih besar. Lebih bahaya itu MERS, ya, selaput radang otak. Demam berdarah jauh lebih besar. Yang lebih bahaya itu SARS, flu burung. Influenza biasa itu jauh lebih besar dari karena corona. Itu juga begitu, bahaya juga gitu. Nah, orang sehat lah pakai masker ya. Yang pakai masker orang sakit. Ente yang sehat nggak usah borong-borong masker, kecuali masker bedah. Ya memang tetap keputusannya dari WHO, yang sakit yang pakai masker, yang sehat nggak usah. Karena apa? Kalau yang sehat pakai juga percuma, dia nanti megang-megang tangannya dan sebagainya, tetap aja bisa kena. Daripada gitu mending dia yang menjauhi orang sakit, ya, yang sakit menutup diri. Di Indonesia itu orang mati setiap hari 4.884 orang rata-rata. Setiap hari. Yang mati karena corona dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 sampai akhir April itu 131 hari itu sehari rata-rata cuma 17. Bisa begitu Pak, biasa aja, santai aja dalam menghadapinya. Tapi waspada, yang perlu ditingkatin itu kebersihan. Maksud saya, saudara, jangan entengkan corona. Kita harus anggap ini, tetapi jangan juga menjadi takut betul. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas buat kalian semua. Kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya buat kalian semua. Baik itu yang sudah subscribe channel ini maupun yang belum sempat untuk subscribe channel ini. Namun yang belum sempat subscribe, mohon dong di subscribe. Dalam video kali ini kita akan mencoba mendengarkan penjelasan dari sejumlah pihak terkait bahaya corona yang telah menjadi bahan perbincangan dari seluruh elemen masyarakat, baik itu skala nasional maupun dunia. Namun seperti apa sebenarnya dampak ataupun bahaya dari corona? Kita simak video berikut. Dan harus ingat, ini penyakit yang self-limited disease, penyakit yang bisa sembuh sendiri, karena sama dengan virus yang lain. Ya, dan juga angka kematiannya juga 2% ataupun di bawahnya, ya. Tergantung imunitas tubuh. Maka dari awal saya bilang jaga imunitas tubuhnya. Dari awal gerakan masyarakat hidup sehat itu terus kita gaungkan, ya, jaga hygiene dan sebagainya. Gerakan masyarakat hidup sehat sudah digaungkan di mana-mana dan sudah menjadi domain kita. Mudah-mudahan teman-teman wartawan juga ikut. Jangan sampai asik dengan mencari berita, lupa untuk kesehatan dan imunitasnya. Ya memang tetap keputusannya dari WHO, yang sakit yang pakai masker, yang sehat enggak usah. Karena apa? Kalau yang sehat pakai juga percuma, dia nanti megang-megang tangannya dan sebagainya, tetap aja bisa kena. Daripada gitu mending dia yang menjauhi orang sakit, ya, yang sakit menutup diri. Untuk wilayah Depok Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Enggak lah, aku Menteri Kesehatan kan tahu apa yang perlu, apa yang tidak. Yang perlu diingat lagi bahwa virus ini tidak menimbulkan kematian seperti yang disangka seperti sebagian besar orang gitu loh. Yang kabarnya meninggal yang 200 orang itu. Biasanya gini, jadi virus ini pasti akan bisa menempel ke reseptor yang ada di manusia. Semua manusia akan kena.
Manusia normal akan kena, tapi ada satu kelompok yang namanya kelompok beresiko tinggi. Kelompok beresiko tinggi ini apa? Kelompok yang punya tidak bisa keluarkan antibodi secara normal. Kekebalannya nggak bisa keluar kayak manusia biasa misalnya. Pertama. Terus yang kedua, yang sudah punya komplikasi penyakit. Misalnya sudah punya penyakit stroke misalnya. Yang kena atau nggak kena juga tetap aja bakal meninggal kena stroke kan gitu. Terus yang ketiga lagi adalah yang memang sudah punya gangguan pernafasan yang kronis. Sehingga pada saat virus ini nempel misalnya di saluran pernapasan, sebelum ketempelan juga dia sudah rusak sehingga dia mengalami kesulitan bernapas dan kemudian meninggal. Tapi sebesar-besarnya orang yang meninggal, tetap jika kita melihat dari prosentasinya, kita berkaca pada yang di Wuhan ya. Di Wuhan itu kan yang 97% itu mereka kena positif dan mereka sembuh 2 minggu kemudian. Yang 3% meninggal, benar meninggal dengan komplikasi penyakit. Jadi belum tentu hanya karena satu single virus kemudian dia tiba-tiba meninggal. Mereka yang meninggal itu mereka semua punya komplikasi penyakit sebelumnya. Saudara, tentang virus corona. Virus corona ternyata dari 100 orang yang kena, yang mati 2 sampai dengan 3 maksimum. Ini informasi yang saya kutip dari VOA, Voice of America. Saya bertanggung jawab, saya cuma ngomong doang apa yang disampaikan. Jadi dari 100 orang 2 yang mati. Ya, 98% hidup yang kena virus corona. Jadi biasa aja. Yang lebih bahaya tuh virus TBC. TBC banyak yang lebih banyak yang mati. Ya, TBC itu bahaya. Yang lebih bahaya itu SARS, flu burung, lebih banyak yang mati. Yang lebih bahaya itu MERS, ya, selaput radang otak, itu juga begitu, bahaya juga gitu. Nah, yang ini lebih bahaya. Tapi virus corona biasa, cuman zaman ini sosial media udah berkembang gila-gilaan sehingga bikin panik. Ya, kadang-kadang paniknya itu justru lebih bahaya dari virus coronanya sendiri. Orang sehat lah pakai masker, ya. Yang pakai masker orang sakit. Ente yang sehat nggak usah borong-borong masker. Kecuali masker bedak, lu borong dah biar licin kulit lu, biar laki pulang sedep, itu kecuali deh, ya, karena itu buat orang sakit, buat orang sehat malah sakit. Kenapa? Lu bekap aja 3 jam 4 jam terus lu bekap, ntar lu ngomong ludahnya nempel, ntar lu sedot lagi bau jigong. Nggak usah begitu Pak, biasa aja, santai aja dalam menghadapinya. Tapi waspada, yang perlu ditingkatin itu kebersihan. Saya kira kita juga jangan terlalu berlebihan takut ya, karena begini nih, ada data nih yang disiarkan oleh Kompas, berapa korban orang mati di dunia ini karena penyakit. Saya katakan di Indonesia itu orang mati setiap hari 4.884 orang rata-rata. Setiap hari. Yang mati karena corona dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 sampai akhir April itu 131 hari itu, sehari rata-rata cuma 17. Angka kecelakaan mati karena kecelakaan lalu lintas itu 9 kali lebih banyak dari corona. Berkali-kali lebih banyak orang mati karena AIDS dan karena diare. Kalau di dunia itu yang mati karena diare selama 131 hari itu 560.000, yang mati karena corona cuma 280.000, itu seluruh dunia karena diare ya. Yang mati karena kanker itu 3 juta orang di luar corona. Maksud saya, saudara, jangan entengkan corona. Kita harus anggap ini, tetapi jangan juga menjadi takut betul. Kita tidak pernah main-main, oleh sebab itu jangan main-main juga. Kita sejak awal sudah serius bahwa sejak awal kita mengajak tidak panik.
Ya karena itu tadi. Sebenarnya orang mati karena influenza biasa itu jauh lebih besar dari karena corona. TBC jauh lebih besar. Demam berdarah jauh lebih besar. Kita tidak menyepelekan, tapi ingin mengatakan jangan takut berlebihan karena kata Bapak ilmu kedokteran Ibnu Sina, Bapak ilmu kedokteran Syekh Hafizin, Ibnu Sina itu mengatakan begini, kepanikan itu separuh dari penyakit. Kesabaran itu separuh dari kesembuhan. Dan doa itu adalah pintu menuju kesembuhan. Jadi itulah beberapa cuplikan video terkait dampak dari virus corona. Jadi pada awalnya memang pemerintah sudah menyampaikan, pemerintah maupun pakar virus sudah memberikan penyampaian terkait dampak atau efek dari virus corona tersebut. Jadi memang sebenarnya tidaklah terlalu berbahaya. Dia hanya sama dengan virus-virus yang lain. Yang lebih berbahaya itu masih banyak penyakit yang lainnya. Namun karena pemberitaan dari beberapa media yang membuat masyarakat kita merasa takut, bahkan menganggap bahwa virus corona ini adalah sebuah wabah yang sangat membahayakan, yang sangat mematikan, sehingga yang terjangkit atau yang tertular harus dihindari atau dikucilkan, mungkin seperti itu. Dan akhirnya yang terjadi memang seperti itu. Banyak masyarakat yang tertular akhirnya tidak diterima atau dikucilkan di lingkungan mereka. Nah, itu adalah tanggapan saya, dan silakan kalian semua teman-teman yang ingin berkomentar atau menyampaikan tanggapannya terkait video atau cuplikan video yang barusan kita saksikan bersama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.